Assalamualaikum Bu Linda dan Pak Ahmad. Saya Zaskia Fitri Anggraini, kelas 4B, nomor absennya 30. Di sini Zaskia akan menceritakan rangkuman pesantren kilat virtual dengan Kak Tibran dengan tema Mekah dan Madinah City Tour. Rasulullah berkata, apabila kita umatnya bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, maka setelah selesai puasa diri kita akan seperti bayi yang baru lahir, yaitu suci kembali. Alhamdulillah, semoga puasa Ramadan kita kali ini berjalan lancar 1 bulan penuh. Amin. Di Madinah itu ada sebuah masjid yang amat megah, namanya Masjid Nabawi. Setiap umat Islam yang akan melakukan haji atau umroh pertama kali dituju terlebih dahulu adalah Masjid Nabawi di Madinah. Di dalam Masjid Nabawi terdapat makam Nabi Muhammad SAW beserta kedua makam sahabatnya. Beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Masjid Nabawi adalah masjidnya Nabi Muhammad dan yang bangun masjid tersebut juga Nabi Muhammad. Apabila kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lebih banyak dibanding sholat di masjid biasa. Subhanallah. Ya Allah, semoga suatu saat Zaskia bisa sholat di Masjid Nabawi bersama Mama dan Papa. Di dalam Masjid Nabawi banyak payung-payung dan fungsinya apabila di siang hari ada yang sholat agar tidak kepanasan. Lantainya Masjid Nabawi selalu terasa dingin dan sejuk karena di setiap tiang bagian bawah terdapat AC dan lantainya terbuat dari marmer putih kristal. Walaupun cuacanya sangat panas, akan tetap terasa dingin dan sejuk. Makam Nabi Muhammad berada di bawah kubah hijau yang berada di dalam Masjid Nabawi. Apabila kita ziarah ke makam Rasulullah harus melewati pintu nomor 1. Di Masjid Nabawi juga ada Raudhah yang yaitu taman surganya Allah yang letaknya di antara mimbar dan rumahnya Nabi Muhammad. Raudhah itu taman surganya Allah yang sangat indah sekali. Subhanallah. Nabi Muhammad dimakamkan di dalam rumah beliau sendiri. Siapapun yang berdoa di Raudhah, niscaya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Subhanallah. Aku pengen ke sana deh. Sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, yang selalu diingat di dalam pikirannya beliau hanyalah umatnya saja. Makam Nabi Muhammad dilapisi tembok 3 lapis. Dari 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, lalu makam Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa dilihat langsung dari luar. Perjalanan dari Madinah ke makam menempuh jarak 500 meter. Makam sahabat-sahabatnya Rasulullah yang lain terdapat di komplek pemakaman namanya Baqi. Jabal Uhud adalah gunung yang istimewa. Nanti di hari kiamat, gunung Uhud akan diambil Allah dan akan ditempatkan di surga. Makam para sahabat Rasulullah yang ada di Jabal Uhud, salah satunya adalah Hamzah. Perintah Nabi Muhammad pada saat tawaf untuk kaum laki-laki hanya diperbolehkan menggunakan kain ihram yang tidak ada jahitan sama sekali. Apabila kita tawaf atau mengelilingi Ka'bah, dimulai dari depan batu Hajar Aswad, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Putaran dengan bacaan
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Di Mekah ada batu namanya batu Hajar Aswad, batu dari surga. Dahulu batu Hajar Aswad berwarna putih karena kebanyakan dosa-dosa manusia, maka batu Hajar Aswad berubah menjadi berwarna hitam. Sa'i adalah salah satu dari rukun haji. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Hal ini dapat dari cerita bayi Nabi Ismail yang menangis kehausan. Kemudian ibunya mencari sumber mata air yang ada. Setelah berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali baru diketemukan mata air lalu diminumkan ke Nabi Ismail. Dan sampai sekarang air itu disebut air Zam-Zam yang tidak pernah habis sampai sekarang. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah dengan perantara malaikat Jibril Malaikat Jibril adalah di Goa Hiro. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dari rangkuman pesantren kilat virtual hari ini yang dapat Zaskia sampaikan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.